Halo Bapak, Ibu, dan sahabat sehat semuanya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan di usia lanjut agar tetap aktif, mandiri, dan bahagia. Sebelum kita mulai, yuk, seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama dan kota tempat tinggal Bapak Ibu, supaya kita bisa saling kenal, dan saya bisa menyapa di video berikutnya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kapan terakhir kali Bapak atau Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap? Apakah sebulan lalu? Setahun lalu? Atau jangan-jangan sudah lupa? Banyak dari kita merasa baik-baik saja, lalu berpikir, nggak usah ke dokter, toh nggak sakit. Padahal, di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an banyak penyakit justru datang diam-diam tanpa gejala. Contohnya tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan ginjal dan tulang. Kalau tidak dicek secara rutin, baru ketahuan setelah terjadi komplikasi. Itulah mengapa pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk lansia. Nah, di video kali ini, saya akan ajak Bapak dan Ibu mengenal 7 jenis pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan setiap tahun oleh para lansia. Supaya kita bisa mencegah penyakit sejak dini, menjaga kualitas hidup, dan tidak merepotkan anak cucu nantinya. Yuk, kita mulai dari pemeriksaan yang pertama. Pemeriksaan pertama yang wajib dilakukan lansia setiap tahun adalah tekanan darah dan jantung. Mungkin terdengar sepele, tapi justru inilah yang paling sering terabaikan. Bapak dan Ibu tahu nggak? Setiap 1 dari 3 orang lansia di Indonesia mengalami tekanan darah tinggi tanpa menyadarinya. Karena gejalanya memang sering tidak terasa. Tahu-tahu pusing berat, atau tiba-tiba saja jatuh dan tidak sadarkan diri. Hipertensi dan penyakit jantung itu ibarat bom waktu. Bisa tenang-tenang saja hari ini, tapi jika dibiarkan terus, bisa menyebabkan serangan jantung, gagal jantung, atau stroke. Jadi, hal paling dasar yang harus rutin dicek adalah tekanan darah, idealnya di bawah 130/80 mmHg, dan detak jantung, untuk memastikan irama dan fungsi jantung tetap stabil. Cek tekanan darah bisa dilakukan di rumah pakai alat tensi digital. Tapi sebaiknya sesekali tetap dicek oleh petugas medis agar lebih akurat. Selain itu, untuk lansia usia di atas 65 tahun, sebaiknya juga rutin melakukan tes rekam jantung atau EKG. Apa itu EKG? EKG, elektrokardiogram, adalah alat yang membaca aliran listrik dalam jantung. Dari sini bisa diketahui apakah jantung berdetak normal, atau ada penyumbatan, bahkan potensi serangan jantung. Lalu, ada juga yang namanya tes treadmill. Ini biasanya dilakukan jika Bapak atau Ibu sering merasa dada sesak saat jalan, kaki lemas meskipun baru sedikit bergerak, atau mudah ngos-ngosan meski tidak capek. Tes ini dilakukan sambil berjalan di atas treadmill, dengan alat EKG tetap terpasang. Tujuannya untuk melihat bagaimana kerja jantung saat tubuh kita aktif bergerak. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya nggak punya riwayat jantung, nggak perlu kali ya. Tapi justru itu. Banyak orang tanpa riwayat bisa terkena penyakit jantung, karena pola makan, stres, dan kurang olahraga. Saya jadi ingat cerita dari salah satu penonton kita, Buruk Mini dari Gresik. Beliau rajin olahraga ringan, makan sehat, tidak ada keluhan sama sekali. Tapi saat ikut cek kesehatan rutin dari Posyandu Lansia, ternyata tekanan darahnya 170/95. Dan setelah EKG dilakukan, dokter menyarankan pengawasan karena ritme jantungnya agak tidak stabil. Beliau langsung bilang ke saya, untung dicek. Kalau tidak, saya mungkin merasa sehat-sehat saja sampai tiba-tiba kena serangan. Nah, dari kisah Buruk Mini, kita belajar bahwa pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang yang sudah sakit, tapi untuk mencegah sakit itu datang. Berikut beberapa tips sederhana agar hasil pemeriksaan tekanan darah dan jantung lebih akurat. Hindari minum kopi atau teh 1 jam sebelum pemeriksaan. Duduk dan tenangkan diri 5 menit sebelum tensi diambil. Lakukan pemeriksaan di pagi hari, saat tubuh masih dalam kondisi tenang. Dan kalau Bapak Ibu punya riwayat hipertensi, jantung, atau kolesterol tinggi, sebaiknya cek setiap 3-6 bulan. Bukan cuma sekali setahun. Nah, setelah jantung dan tekanan darah kita pastikan dalam kondisi stabil. Selanjutnya kita akan bahas pemeriksaan yang juga tidak kalah penting.
apalagi bagi yang suka ngemil manis atau minum teh manis tiap hari, yaitu kadar gula darah. Yuk kita bahas di bagian berikutnya. Pemeriksaan kedua yang sangat penting untuk lansia adalah cek kadar gula darah. Kenapa? Karena diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit kronis paling umum di usia lanjut dan sering tidak disadari selama bertahun-tahun. Banyak bapak dan ibu yang baru tahu kena diabetes setelah merasakan luka di kaki yang tak kunjung sembuh, penglihatan mulai kabur, atau tubuh jadi cepat lelah padahal tidak banyak aktivitas. Padahal, jika dicek sejak dini, gula darah bisa dikontrol, dan komplikasi berat seperti gagal ginjal, kebutaan, bahkan amputasi bisa dicegah. Lalu, apa saja yang perlu diperiksa? Gula darah puasa, GDP, dilakukan setelah tidak makan selama 8 jam. Idealnya, di bawah 100 mg/dl. Gula darah 2 jam setelah makan ini penting untuk melihat respons tubuh setelah mengolah makanan. Normalnya, di bawah 140 mg/dl. HbA1c ini, pemeriksaan yang menunjukkan rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Target untuk lansia umumnya di bawah 7%. Tes ini sangat direkomendasikan minimal sekali dalam setahun untuk semua lansia, apalagi yang punya risiko tinggi. Sekarang mungkin ada yang bertanya, tapi saya tidak suka makanan manis, apa masih bisa kena diabetes? Jawabannya, bisa. Karena diabetes tidak hanya datang dari gula, tapi juga konsumsi nasi putih berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, dan faktor genetik. Jadi walaupun bapak ibu merasa sehat, cek gula darah tetap penting. Saya pernah membaca kisah seorang ibu usia 67 tahun dari Yogyakarta, Bu Retno. Beliau rajin minum jamu, tidak pernah makan kue manis, tapi ternyata kadar gulanya 270. Setelah ditelusuri, ternyata beliau hobi makan nasi 3 kali sehari dalam porsi besar, dan jarang bergerak. Untungnya setelah tahu hasil pemeriksaannya, beliau mulai mengurangi nasi, mengganti dengan singkong rebus, dan mulai jalan kaki tiap pagi. Hasilnya, setelah 4 bulan, HbA1c-nya turun ke 6,5%. Luar biasa. Tips untuk bapak ibu. Jangan makan atau minum, kecuali air putih, minimal 8 jam sebelum cek gula darah puasa. Coba cek HbA1c jika belum pernah sama sekali. Jika memiliki gejala seperti sering haus, sering kencing, atau berat badan turun tanpa sebab, segera periksakan diri. Dan yang paling penting, jangan pernah tunggu sampai muncul gejala. Karena saat gejala muncul, itu tandanya gula darah sudah cukup tinggi dalam waktu lama. Oke, kita sudah bahas jantung dan gula darah. Nah, setelah membahas tekanan darah dan gula darah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang tak kalah penting dan seringkali terlupakan, yaitu pemeriksaan kolesterol dan profil lipid. Bapak dan ibu tahu nggak? Kolesterol tinggi tidak selalu membuat kita merasa sakit. Tapi diam-diam, ia bisa menyumbat pembuluh darah dan memicu serangan jantung atau stroke. Dan yang mengejutkan, lebih dari 50% lansia di Indonesia yang rutin cek darah, ditemukan kadar kolesterolnya di atas normal. Lalu apa yang perlu diperiksa? Yang diperiksa bukan cuma kolesterol total, tapi juga yang disebut dengan profil lipid lengkap, yaitu kolesterol total, sebaiknya di bawah 200 mg/dl. LDL, low density lipoprotein, ini kolesterol jahat yang bisa menyumbat pembuluh darah. Harus di bawah 100 mg/dl. HDL, high density lipoprotein, ini kolesterol baik yang membantu membersihkan pembuluh darah. Sebaiknya di atas 40-50 mg/dl. Trigliserida, jenis lemak lain dalam darah, yang tinggi jika kita banyak makan karbohidrat dan makanan berlemak. Normalnya di bawah 150 mg/dl. Semua angka ini bisa diketahui lewat pemeriksaan darah sederhana yang hanya butuh waktu beberapa menit. Tapi dampaknya besar. Dengan hasil ini, dokter bisa menilai risiko kita terkena penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Saya pernah menerima komentar dari Pak Darto di channel ini, asal Probolinggo. Katanya, saya tidak suka gorengan, tapi kolesterol saya 280. Kok bisa ya? Setelah saya tanya lebih lanjut, ternyata beliau sering makan daging berlemak dan jarang olahraga. Jadi, penting untuk tahu bahwa kolesterol tinggi bukan hanya soal makanan gorengan.
Tapi juga karena kurangnya gerak, terlalu banyak makanan olahan dan santan, merokok, dan faktor genetik. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami tekanan darah tinggi atau diabetes, harus lebih waspada terhadap kolesterol tinggi. Karena gabungan dari 3 hal ini sering disebut sebagai sindrom metabolik dan bisa meningkatkan risiko penyakit jantung 3 kali lipat. Tips untuk persiapan cek kolesterol. Puasa minimal 8-12 jam sebelum pemeriksaan darah. Hindari makanan berlemak, gorengan, dan daging merah 1 hari sebelum tes. Cek minimal setahun sekali. Tapi jika hasil sebelumnya tinggi, cek ulang tiap 3-6 bulan. Dan ingat, kolesterol tinggi bisa dikendalikan dengan pola makan dan gaya hidup sehat, tanpa harus langsung minum obat, terutama jika ketahuan sejak dini. Setelah ini, kita akan lanjut ke pemeriksaan penting lainnya yang sering diabaikan karena tidak terasa, tapi sangat berbahaya kalau dibiarkan, yaitu fungsi ginjal dan organ dalam. Kita bahas di bagian berikutnya, ya. Setelah tekanan darah, gula, dan kolesterol kita bahas. Sekarang saatnya kita masuk ke pemeriksaan yang sering dianggap tidak penting karena gejalanya tidak terasa, yaitu pemeriksaan fungsi ginjal dan organ dalam. Bapak Ibu, coba jawab dalam hati. Kapan terakhir kali cek fungsi ginjal atau organ hati? Banyak dari kita hanya fokus ke tekanan darah dan gula, tapi melupakan bahwa ginjal dan hati juga bisa rusak pelan-pelan tanpa gejala. Ginjal itu seperti penyaring limbah tubuh. Setiap hari, ginjal menyaring darah kita, membuang racun dan kelebihan cairan lewat urin. Kalau ginjal mulai rusak, tubuh akan menumpuk zat beracun. Tapi kita tidak langsung merasa sakit. Tahukah Bapak Ibu? Lebih dari 40% orang dengan diabetes atau hipertensi akan mengalami penurunan fungsi ginjal tanpa mereka sadari. Dan jika tidak terdeteksi, bisa berujung pada gagal ginjal kronis, bahkan harus cuci darah seumur hidup. Jadi, penting sekali untuk rutin memeriksa. Kreatinin dan ureum, Bun, ini adalah penanda fungsi ginjal. Jika kadar kreatinin tinggi, artinya ginjal kita mulai bekerja tidak optimal. Nilai normal kreatinin biasanya di bawah 1,2 mg/dl untuk wanita dan 1,4 mg/dl untuk pria lansia. Laju filtrasi glomerulus, EGFR, ini angka yang menunjukkan seberapa baik ginjal menyaring darah. Angka normalnya di atas 60 ml menit. Kalau sudah di bawah 60, artinya fungsi ginjal mulai terganggu. Urinalisis, cek urin, ini bisa mendeteksi jika ada protein, darah, atau glukosa dalam urin. Protein dalam urin adalah tanda awal kerusakan ginjal, terutama pada penderita diabetes. Selain ginjal, kita juga perlu memeriksa fungsi organ penting lainnya, yaitu hati, liver. Organ hati bekerja keras setiap hari, mengolah obat, membantu pencernaan lemak, dan menetralisir racun dari makanan dan lingkungan. Pemeriksaan fungsi hati dilakukan lewat tes GOT dan SGPT, 2 enzim hati yang akan meningkat saat hati mengalami peradangan atau kerusakan. Kondisi seperti hepatitis, perlemakan hati, atau efek samping obat jangka panjang bisa diketahui lewat tes ini. Saya ingat satu cerita menarik dari komentar penonton kita, Pak Tarmuji dari Madiun. Beliau rajin minum obat herbal sendiri untuk menurunkan asam urat. Setelah beberapa bulan, tiba-tiba badannya kuning dan cepat lelah. Saat diperiksa, ternyata fungsi hati beliau menurun. Dokter menyarankan stop semua suplemen dan rutin cek GOT SGPT. Setelah pola makan dan obatnya diubah, kondisi membaik. Dari sini kita belajar, obat atau jamu yang tampak aman sekalipun, kalau dikonsumsi berlebihan, bisa membebani hati dan ginjal. Kapan sebaiknya cek fungsi ginjal dan hati? Minimal setahun sekali untuk semua lansia. Tapi jika Bapak Ibu punya riwayat hipertensi, diabetes, atau konsumsi obat jangka panjang, sebaiknya cek setiap 6 bulan. Tips sebelum pemeriksaan. Puasa tidak wajib, tapi sebaiknya hindari makan berlemak 8 jam sebelum tes. Sampaikan ke petugas medis jika sedang konsumsi obat tertentu. Ingat, lebih mudah menjaga ginjal dan hati tetap sehat daripada mengobati setelah rusak. Karena begitu fungsi ginjal menurun drastis, tidak bisa pulih seperti semula. Bapak dan Ibu, setelah membahas tekanan darah, gula, kolesterol, dan fungsi organ dalam, sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang sering dilupakan tapi berperan besar dalam mencegah patah tulang saat usia lanjut,
yaitu pemeriksaan kepadatan tulang atau bone mineral density, BMD. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan massa tulang secara alami. Apalagi untuk wanita setelah menopause, risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat tajam. Pernah dengar ada lansia yang terjatuh ringan saja tapi tulangnya patah? Atau lutut yang terasa nyeri saat naik turun tangga? Nah, itu bisa jadi tanda kepadatan tulangnya sudah menurun. Osteoporosis itu tidak menimbulkan rasa sakit di awal. Tapi diam-diam tulang makin rapuh. Dan saat jatuh, bisa menyebabkan patah tulang pinggul, pergelangan tangan, bahkan punggung. Pemeriksaan bone mineral density, BMD, menggunakan alat yang disebut DEXA scan. Hasilnya akan menunjukkan nilai yang disebut T-score dan Z-score. T-score 10 ke atas tulang normal. T-score antara 10 sampai 25 berarti ada osteopenia, penurunan kepadatan tulang ringan. T-score di bawah 25 artinya sudah masuk kategori osteoporosis. Kenapa pemeriksaan ini penting? Karena jika kita tahu lebih awal, dokter bisa menyarankan langkah-langkah pencegahan, seperti meningkatkan asupan kalsium dan vitamin D, menambah aktivitas fisik seperti jalan kaki atau latihan beban ringan, dan, bila perlu, menggunakan obat penguat tulang. Saya jadi ingat kisah Bu Lilis dari Bandung. Beliau rutin menjaga makan dan aktif bergerak, tapi saat dicek, ternyata T-score-nya 28. Ternyata beliau kurang paparan sinar matahari dan tidak suka susu. Setelah mulai rutin berjemur dan mengonsumsi suplemen kalsium dari dokter, hasil scan tulangnya membaik. Siapa saja yang disarankan menjalani BMD scan? Wanita usia di atas 65 tahun. Pria usia di atas 70 tahun. Atau lebih muda jika punya faktor risiko seperti riwayat patah tulang, konsumsi obat steroid jangka panjang, berat badan rendah, atau riwayat osteoporosis dalam keluarga. Tips menjaga kesehatan tulang bagi lansia. Konsumsi makanan tinggi kalsium, ikan teri, tempe, tahu, bayam, brokoli. Berjemur di pagi hari minimal 15 menit 3-4 kali seminggu. Lakukan olahraga ringan seperti tai chi, jalan kaki, atau latihan beban ringan. Hindari merokok dan alkohol, karena mempercepat pengeroposan tulang. Dan jangan takut menjalani tes tulang ini, ya. Pemeriksaannya tidak sakit, hanya seperti di röntgen, dan hasilnya bisa dibaca dalam waktu singkat. Setelah tahu status tulang kita bisa hidup lebih waspada, dan mencegah risiko jatuh yang bisa mengubah hidup secara drastis. Baik, berikutnya kita akan bahas salah satu pemeriksaan yang langsung memengaruhi keselamatan dan kualitas hidup lansia. Mata dan penglihatan. Mari kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas pemeriksaan yang langsung berkaitan dengan keselamatan dan kualitas hidup sehari-hari, yaitu pemeriksaan mata dan penglihatan. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa 30% kecelakaan pada lansia terjadi karena masalah penglihatan? Mulai dari tersandung karpet, jatuh dari tangga, hingga menyenggol benda tajam di dapur. Hal ini terjadi karena penurunan fungsi mata berlangsung perlahan dan sering tidak disadari. Tiba-tiba tulisan jadi kabur, cahaya terasa silau, atau mata terasa cepat lelah saat membaca. Ada 3 gangguan penglihatan yang paling umum dialami lansia. 1. Katarak. Ini adalah penyebab utama kebutaan pada lansia. Lensa mata menjadi keruh, sehingga penglihatan seperti tertutup kabut. Ciri-cirinya: mata buram, terutama saat malam hari. Sulit melihat wajah orang. Warna tampak pudar. Silau saat melihat cahaya lampu. Kabar baiknya, katarak bisa dioperasi dan penglihatan bisa pulih. Tapi syaratnya, diperiksa sejak awal. Jangan tunggu sampai sudah tidak bisa melihat sama sekali. 2. Glaukoma. Penyakit ini dikenal sebagai pencuri penglihatan diam-diam. Tekanan dalam bola mata meningkat dan merusak saraf mata secara perlahan tanpa rasa sakit. Biasanya penglihatan menyempit seperti melihat dari terowongan, lalu makin menyempit sampai akhirnya gelap total. Karena itu, pemeriksaan tekanan bola mata sangat penting, terutama bagi yang punya riwayat keluarga glaukoma. 3. Degenerasi makula, retinopati diabetik. Ini terjadi pada bagian tengah retina. Jika Bapak Ibu punya diabetes, risiko retinopati sangat tinggi.
Pembuluh darah di retina bisa bocor dan merusak penglihatan. Degenerasi makula bisa membuat kita tidak bisa melihat wajah orang dengan jelas, tapi masih bisa melihat pinggiran. Ini sangat mengganggu aktivitas seperti membaca, memasak, atau menyulam. Lalu, apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan? Pemeriksaan ketajaman penglihatan, bisa pakai kartu Snellen yang hurufnya makin kecil ke bawah. Pemeriksaan tekanan bola mata, untuk deteksi dini glaukoma. Pemeriksaan retina, dilakukan oleh dokter mata dengan alat khusus untuk melihat bagian dalam mata. Pemeriksaan lensa mata, untuk melihat tanda-tanda katarak. Pemeriksaan mata ini sebaiknya dilakukan setahun sekali. Tapi untuk lansia dengan diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga gangguan mata, dianjurkan setiap 6 bulan sekali. Saya pernah membaca komentar dari Bu Masriah, penonton dari Kediri. Katanya, saya pikir mata saya kabur karena usia. Tapi setelah periksa, ternyata tekanan mata saya tinggi. Dokter bilang hampir glaukoma. Untung diperiksa tepat waktu, sehingga bisa ditangani tanpa operasi. Tips menjaga kesehatan mata lansia. Hindari membaca atau menonton di tempat redup. Gunakan kacamata sesuai resep dokter, bukan beli di pinggir jalan. Konsumsi makanan tinggi vitamin A dan antioksidan, wortel, pepaya, bayam, dan ikan. Berhenti merokok dan kurangi konsumsi gula. Hindari paparan cahaya matahari langsung, pakai topi atau kacamata gelap saat di luar rumah. Ingat, mata adalah jendela dunia. Dan dengan penglihatan yang baik, lansia bisa tetap mandiri, aman, dan tidak merepotkan keluarga. Setelah ini, kita akan bahas pemeriksaan terakhir yang sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk mendeteksi kanker dini dan infeksi berbahaya, yaitu pemeriksaan fungsi pencernaan dan screening kanker. Kita bahas di bagian selanjutnya, ya. Bapak dan Ibu, kita sampai pada pemeriksaan terakhir dalam daftar 7 pemeriksaan rutin yang tidak boleh dilewatkan oleh lansia setiap tahun, yaitu pemeriksaan fungsi pencernaan dan screening kanker. Topik ini mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya justru semakin dini diketahui, semakin besar peluang sembuhnya. Banyak kasus kanker atau masalah pencernaan yang baru ketahuan saat sudah parah, padahal gejalanya sudah muncul bertahun-tahun sebelumnya. A. Fungsi pencernaan. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan juga ikut melambat. Otot-otot usus melemah, produksi enzim berkurang, dan kadang ada gangguan pada lambung atau usus. Gejala yang perlu diwaspadai. Sering kembung atau begah. Nyeri di perut kiri bawah. Perubahan frekuensi bab, diare atau sembelit. Feses berwarna gelap atau bercampur darah. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Masalah ini bisa menandakan gangguan seperti gastritis, tukak lambung, GERD, divertikulosis, polip usus, atau bahkan awal dari kanker usus besar. Salah satu pemeriksaan penting untuk lansia adalah tes feses rutin, terutama untuk mendeteksi darah samar. Jika ada darah samar dalam feses, bisa jadi tanda adanya luka atau polip yang berisiko kanker. B. Screening kanker untuk lansia. Beberapa jenis kanker bisa berkembang diam-diam, terutama kanker kolorektal, usus besar, kanker lambung, kanker hati atau pankreas. Oleh karena itu, screening sangat disarankan bagi lansia di atas 60 tahun. Jenis pemeriksaan yang disarankan. Tes darah lengkap fungsi hati, bisa mendeteksi enzim hati yang meningkat tidak wajar. Tes darah samar pada feses, FOB. Endoskopi atau kolonoskopi, tergantung saran dokter, terutama jika ada gejala mencurigakan. USG abdomen, bisa mendeteksi pembesaran organ, kista, atau massa mencurigakan di perut. Kenapa perlu screening walau tidak ada gejala? Karena banyak kanker pada lansia tidak menimbulkan gejala sampai stadium lanjut. Misalnya kanker usus besar, awalnya hanya kembung ringan, atau kadang sembelit. Tapi saat ketahuan, sudah menyebar ke organ lain. Contoh nyata. Pak Slamet dari Klaten cerita di kolom komentar, bahwa beliau sering kembung dan buang gas saja. Saat akhirnya periksa, ternyata ada polip usus besar yang sudah tumbuh lebih dari 3 cm. Untungnya, belum ganas, dan berhasil diangkat lewat prosedur ringan. Tips menjaga fungsi pencernaan lansia. Perbanyak serat alami dari sayuran, buah,
dan biji-bijian. Minum cukup air, minimal 6-8 gelas sehari. Makan dalam porsi kecil tapi sering, jangan langsung banyak. Kurangi gorengan, makanan pedas, dan makanan cepat saji. Jangan menahan bab dan biasakan rutin tiap hari. Gerak aktif setiap hari, meskipun hanya jalan pagi. Dan yang tak kalah penting, jangan anggap enteng rasa tidak nyaman di perut. Seringkali tubuh memberi sinyal, tapi kita abaikan karena merasa cuma masuk angin biasa. Bapak dan Ibu, dengan melakukan screening secara rutin, kita memberi diri kita kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih mandiri. Pemeriksaan tidak hanya untuk mencari penyakit, tapi untuk mencegah dan menjaga. Setelah semua pemeriksaan ini dilakukan setiap tahun, kita bisa lebih tenang menjalani hari-hari di usia lanjut. Dan yang paling penting, kita bisa tetap aktif, bermanfaat, dan tidak merepotkan anak cucu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 7 pemeriksaan penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap tahun oleh lansia. Mulai dari tekanan darah, gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, kepadatan tulang, kesehatan mata, hingga screening pencernaan dan kanker. Semua pemeriksaan ini tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membantu kita menjaga kesehatan secara proaktif. Karena kalau sudah ketahuan lebih awal, hampir semua kondisi bisa ditangani dengan lebih ringan, lebih murah, dan lebih cepat. Dan ingat, kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tapi juga bagaimana kita bisa tetap aktif, mandiri, dan tidak menyusahkan orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak kita pun pasti akan lebih tenang dan bahagia kalau orang tuanya sehat, semangat, dan bisa merawat diri sendiri. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudah setia menonton sampai akhir. Terutama untuk Ibu Yuni dari Cirebon, Pak Sarwono dari Probolinggo, Bu Eli dari Jambi, dan Ibu Masriah dari Kediri. Komentar-komentar Bapak Ibu selalu memberi semangat untuk terus membuat konten yang bermanfaat. Kalau Bapak Ibu belum absen hari ini, silakan tulis nama dan asal daerah di kolom komentar. Ya, saya selalu baca, dan kadang juga saya sebutkan di video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Tekan tombol loncengnya juga, supaya setiap ada video baru, Bapak Ibu langsung dapat notifikasinya. Kalau menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silakan bagikan ke grup keluarga, grup arisan, atau grup pensiunan. Semoga bisa jadi ilmu dan amal jariah yang terus mengalir. Salam sehat dan panjang umur dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.